best phone band you've heard in years. Dian Suara. Come closer to you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Agut, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Yuda paksa mengangkat tinggi-tinggi pedangnya, dan ketika dia akan menghempaskan pedang itu ke arah Nyai Tumenggung, tiba-tiba dari arah lain berkelebatlah sebuah bayangan menepis pedang itu. Siapa kau, anak muda? Apa maksudmu mencampuri urusanku, ha? Tumenggung Yuda Paksa, rupanya kau sudah lupa padaku. Bukankah kita belum lama bertemu? Oh iya, aku baru ingat. Kau adalah anak muda yang berasal dari padang karautan itu. Kenapa kau berada di tempat ini? Dan apa maksudmu mengganggu urusanku? Aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan. Kalau tiba-tiba aku turut campur dengan urusanmu, itu karena aku tidak suka dengan sikapmu. Kau seakan-akan tidak mempunyai rasa iba sedikit pun terhadap mereka, Tumenggung Yuda Paksa. Ini urusanku, anak muda. Apapun yang akan kulakukan, kau tidak berhak turut campur. Apalagi mereka tidak ada sangkut pautan denganmu. Aku turut campur dengan urusan ini karena memang aku mengenal mereka. Oh, jadi kau mengenal dua orang wanita ini? Apa kau tahu bahwa mereka adalah anak dan istri Tumenggung Murtiwandawa? Iya, aku memang sudah mengenalnya sejak lama. Bagus, kalau kau sudah mengenalnya. Dengan begitu aku tidak perlu menceritakan apa yang ingin kulakukan terhadapnya. Dua orang wanita ini harus kubawa dan kuhadapkan pada Sri Baginda Kertajaya. Nah, aku harap menyingkirlah dari situ. Aku akan segera membawa mereka sekarang juga. Tunggu dulu, Tumenggung. Menyingkirlah, anak muda. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu membawa dua orang wanita ini, Tumenggung. Keparat. Apa maksudmu mencegahku, anak muda? Aku tidak bisa menjelaskan apa alasanku melarangmu membawa mereka. Lebih baik kau turuti saja keinginanku. Tidak. Menyingkirlah dari situ, anak muda, atau leher wanita tua ini kupenggal. Lebih baik menyingkirlah, Surya Medari. Biarkan ibu pergi dari tempat ini, dibawa oleh Tumenggung Yuda Paksa. Ibu tidak ingin kau dicelakainya. Oh, rupanya kau mempunyai hubungan darah dengan wanita ini, anak muda. Nyai Menggung, jadi anak muda ini adalah anakmu? Iya, dia memang anakku. Aku harap kau jangan menyakitinya, Yuda Paksa. Pantas kau mencegahku untuk membawa wanita ini, anak muda. Rupanya perempuan tua ini adalah ibumu, Surya Medari. Surya Medari. Kalau benar ini ibumu, artinya kau adalah anak dari Tumenggung Murtiwandawa. Tutup mulutmu. Tumenggung Murtiwandawa bukan ayahku. Oh, bagaimana mungkin dia bukan ayahmu? Sementara istri Tumenggung Murtiwandawa adalah ibumu. Kalau begitu kau pun termasuk orang yang menjadi buruan Sri Baginda Kertajaya.
Berhenti anak muda. Jangan coba-coba melangkah kemari. Atau kau ingin ibumu mati di tanganku? Pengecut. Hadapilah aku. Kalau kau memang benar-benar mempunyai kepandaian tinggi, Tumenggung. Aku tahu kau memang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, anak muda. Aku tidak melawanmu bukan berarti aku takut, tetapi aku memang tidak ingin mempunyai persoalan denganmu. Tidak kusangka ternyata Murti Wandawa mempunyai anak yang gagah sepertimu, Surya Medari. Cukup! Jangan kau sebut-sebut lagi nama Murti Wandawa di depanku, Tumenggung. Lepaskan mereka, atau kau akan kubuat malu di hadapan orang-orang Kediri bahwa Tumenggungnya telah melakukan tindakan yang memalukan. Peduli setan dengan orang-orang Kediri. Aku sekarang bukan seorang Tumenggung lagi. Oh, jadi kau sekarang tidak menjabat sebagai Tumenggung lagi di Kediri? Lalu apa maksudmu ingin membawa dua orang wanita ini pada Baginda Kertajaya? Aku ingin membawa wanita ini ke hadapan Sri Baginda Kertajaya karena aku ingin menerima kembali jabatanku yang hilang. Masa depanku hancur karena ayahmu yang telah menghancurkannya. Jadi kau tidak mau melepaskan mereka? Iya, aku tidak akan melepaskannya kecuali ayahmu berada di hadapanku. Baik, kalau kau tidak mau melepaskannya, jangan menyesal akibatnya nanti. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Kau lihat sendiri apa yang akan kulakukan nanti. Hup. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yudapaksa, Kameswara mundur selangkah. Dan pada saat berikutnya, dia segera memasang kuda-kuda dengan sempurna. Sementara itu Yudapaksa hanya bisa melihat anak muda yang berada di hadapannya dengan tatapan mata tegang. Kurang ajar. Apa yang ingin dilakukan anak muda ini? Aku harus berhati-hati. Aku tahu benar kemampuannya. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan? Menyingkirlah dari tempat itu, atau kau ingin lihat ibu dan saudaramu ini mati di tanganku? Dia diam saja. Apakah dia sengaja ingin menantangku? Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak mungkin harus kubuktikan ancamanku. Sementara Sri Baginda mengharapkan dua orang ini untuk kubawa ke istana. Ibu, apa yang sedang dilakukan Kakang Surya Medari, Bu? Entahlah. Mungkin Kakang sedang menerapkan ilmunya untuk melawan Yudapaksa. Ibu, kenapa tiba-tiba saja tempat ini dipenuhi oleh kabut? Dingin sekali, Ibu. Aneh sekali. Apakah kabut-kabut yang muncul ini akibat dari ajian Surya Medari yang ia terapkan? Ibu pun mulai merasakan dingin palupi. Setan lawas. Tiba-tiba saja suasana di tempatku dipenuhi oleh kabut. Dari mana asalnya kabut-kabut ini? Apakah ini adalah perbuatan dari anak muda ini? Oh, dingin. Memang benar, tiba-tiba saja suasana di tempat itu dipenuhi oleh kabut yang tidak jelas kapan munculnya. Suasana di tempat itu jadi semakin tegang. Nyai Tumenggung dan Warapalupi gemetar menahan dingin kabut itu. Begitu juga dengan Tumenggung Yudapaksa. Gila, hawa dingin kabut ini benar-benar membekukan seluruh tulang-tulang tubuhku. Aku yakin ini
muda, hentikan perbuatan pengecutmu ini, atau kau akan menyesal. Ha! Kenapa harus berteriak-teriak seperti itu, Tumenggung? Aku di sini, di belakang. Lepaskan mereka cepat, atau kau akan merasakan tendanganku. Hup! Bagus. Aku senang melihatmu begitu sigap. Keparat. Bisamu hanya menggunakan kelicikan saja, anak muda. Kenapa harus menggunakan ajian seperti ini? Kalau kau memang mampu bertarung denganku secara ksatria, ayo majulah. Dalam hal ini tidak ada istilah licik, Tumenggung. Bukankah kau sendiri berani menggunakan pedang pada dua orang wanita yang tidak mampu ini? Sudahlah, Tumenggung. Sebaiknya pergilah dari tempat ini dan bebaskan mereka. Keparat. Kau berani menganggapku enteng, anak muda? Apa kau pikir setelah berhasil menjatuhkan aku akan takut kepadamu? Aku tidak mengatakan bahwa kau takut padaku. Tapi setidak-tidaknya, kau harus menyadari bahwa aku tidak main-main. Lihatlah ini. Hup, hup. Kabut-kabut itu lenyap begitu saja. Luar biasa sekali anak muda ini. Kehebatannya hampir menyamai anak muda yang bertapa di padang karautan. Apakah aku akan sanggup melawannya? Atau sebaiknya aku melarikan diri saja? Lebih baik ku lawan saja. Kalau memang aku tidak berdaya melawannya, barulah aku akan menyingkir. Tumenggung, kenapa kau diam saja? Apa yang kau pikirkan? Aku kira kau tidak perlu membuat pertimbangan untuk meninggalkan tempat ini. Pergilah. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau tetap ingin melawanku, maka jangan menyesal akibatnya nanti. Keparat, bocah sombong. Rasakanlah ini. Paksa benar-benar geram. Dia terus menerjang Kameswara dengan garangnya. Pukulannya yang keras seolah-olah tak ingin memberi Kameswara kesempatan untuk membalas. Namun Kameswara yang mempunyai kepandaian cukup tinggi dapat mengelak dengan mudah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan Kakang Surya Medari, Bu? Aku khawatir ia tak akan sanggup melawan Paman Yuda Paksa. Tenanglah, Nduk. Kita pasrahkan saja persoalan ini pada Hyang Maha Tunggal. Mudah-mudahan Surya Medari kakangmu sanggup melawan Tumenggung Yuda Paksa. Kakang Surya Medari. Rasakanlah ini, Tumenggung. Hebat sekali kau, anak muda. Memang sudah kuduga sebelumnya bahwa kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Ya, mungkin kali ini pun aku harus menelan kepahitan. Gagal membawa keluarga Murti Wandawa. Bagus. Kalau kau ingin menyingkir dari tempat ini, nah, pergilah sebelum pikiranku berubah. Baik, anak muda. Tapi ingat, suatu saat kau pun akan mengalami nasib yang buruk. Karena kau telah berurusan dengan pemerintahan Kediri. Di samping itu, kau pun termasuk keluarga Murti Wandawa. Nah, tunggu saja saatnya nanti. Dengan tatapan mata yang masih menyimpan dendam,
Tumenggung Yuda Paksa melesat menembus kegelapan malam. Suasana kembali sunyi. Sementara itu Nyai Tumenggung dan Warapalupi segera menghampiri Kameswara dengan dada berdebar. Surya Medari, bagaimana keadaanmu, nak? Apakah kau tidak apa-apa? Maaf, namaku bukan Surya Medari. Dan jangan sekali lagi kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Kameswara. Oh, Surya Medari. Kakang Surya Medari, kenapa Kakang bersikap demikian pada ibu? Cukup kataku. Jangan kau sebut-sebut nama itu lagi. Dan aku tidak pernah merasa mempunyai seorang ibu. Oh, kenapa hatimu jadi sekeras batu, Kakang? Apakah kau tidak melihat penderitaan yang kami rasakan sekarang? Kenapa Kakang tega tidak mau mengakui ibu? Ibu adalah ibu kandung Kakang. Oh, tidak kusangka Kakang berhati kejam. Sudahlah, Warapalupi. Ibu memang tidak pantas menjadi orang tua yang dikasihani. Kau berhak tidak mengakui aku sebagai ibumu, Surya Medari. Karena aku tidak pernah membesarkanmu. Tapi harus kau pahami, tanpa ada ibu, kau tidak akan lahir, nak. Karena ibulah yang melahirkanmu. Ayo, Warapalupi, kita tinggalkan tempat ini. Tidak, Ibu. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum Kakang Surya Medari mau mengakui ibu bahwa ibu adalah orang tua kandungnya. Kakang, tataplah kami baik-baik. Kalau menurutmu ibu bersalah, buanglah segala kesalahan yang dilakukan ibu. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua kandungmu, Kakang. Wanita yang melahirkanmu. Kakang tidak bisa melimpahkan kesalahan itu pada ibu semua. Aku tidak pernah menuduh ibu bersalah. Tetapi aku juga tidak pernah mengakui dia sebagai ibuku. Cukup kalau kalian mau pergi-pergilah. Biarkanlah aku sendirian di tempat ini. Bukankah sejak kecil aku sudah dianggap seperti seonggok sampah? Kalau kalian tidak mau pergi, baiklah, aku yang akan pergi. Nah, selamat tinggal. Kakang Surya Medari, tunggu. Lupi segera meraih lengan Kameswara ketika laki-laki yang dianggap kakangnya ini akan melangkah. Sementara itu Nyai Tumenggung sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap Kameswara dengan tatapan sedih. Dan tanpa terasa, air matanya membasahi pipinya yang mulai kerip. Hati Nyai Tumenggung Murtiwandawa benar-benar terpukul ketika mendengar kata-kata Kameswara yang tidak mau mengakui ia sebagai ibu kandungnya. Dengan hati terluka dan wajah yang dibasahi air mata, Nyai Tumenggung Murtiwandawa segera menghampiri Warapalupi. Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. I'm the best phone man you've heard in years. Dian Suara. Come closer to you. It's time. Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab.
hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-617 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Mas Niko sebagai Nambi, Paulus sebagai prajurit, Herman sebagai Jangil, Yayu Kristanto sebagai Nyai Kebo Anabrang, Mas Burhan sebagai penghulu keadilan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hari itu di Balai Paseban Agung Istana Majapahit, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sedang memimpin sebuah pertemuan penting. Dalam pertemuan itu mereka membicarakan perihal Demung Wira dan teman-temannya yang diduga bermaksud memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa kesal karena nampaknya Sang Ramapati berusaha memanfaatkan suasana untuk kembali memojokkan Lembu Sora. Demikianlah Gusti Prabu, demikianlah harapan hamba. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba akan tetap setia, tunduk kepada segala keputusan Gusti Prabu. Tapi jika hamba boleh berharap, hendaknya Gusti Prabu kembali menelusuri perkara ini sampai ke dasarnya. Apa maksudmu, Paman Ramapati? Coba jelaskan. Jelas ada hubungan antara pembunuhan Mahisa Taruna dengan perkara Lembu Sora. Mungkin saja justru Lembu Sora yang menjadi dalangnya. Karena itu Gusti Prabu, hamba mohon Gusti Prabu jangan lupa menangani masalah Lembu Sora. Soal Demung Wira dan teman-temannya, hamba kira adalah soal sepele, perkara teri. Hamba mohon hendaknya janganlah Gusti Prabu sibuk menangani perkara teri. Akhirnya justru kakapnya dapat lolos. Suasana di Balai Paseban Agung seketika menjadi sunyi senyap. Begitu Sang Ramapati selesai berkata-kata, Sang Prabu sendiri nampak bimbang. Untuk sesaat lamanya beliau juga tidak mampu berkata apa-apa. Beliau duduk merenung di atas singgasana dan nampak beliau sedang berpikir keras. Pada saat itulah Arya Kamandanu menyembah ke hadapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Paman Ramapati. Silakan Kamandanu. Juga yang lain. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan saja. Pertemuan ini terbuka untuk semuanya. Ampun Gusti Prabu. Dalam hal ini, hendaknya Gusti Prabu bertindak hati-hati dan bijaksana. Oh, itu sudah jelas Kamandanu. Apa kau masih meragukan junjungan kita semua? Jelas Gusti Prabu akan bertindak hati-hati dan bijaksana. Itulah sebabnya kita percaya pada beliau. Apa kau sendiri justru tidak menaruh kepercayaan kepada beliau? Sebentar Paman Ramapati, saya belum selesai bicara. Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, peristiwa pembunuhan Mahesa Taruna sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara Paman Lembu Sora. Kamandanu, lagi-lagi kau bicara seperti itu. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Itu hakmu Kamandanu. Tapi di Balai Paseban Agung ini, bukti-bukti yang akan bicara. Apakah Paman Ramapati sudah menemukan bukti-bukti yang dijadikan pegangan, sehingga Paman menuduh Paman Lembu Sora terlibat dalam perkara pembunuhan Mahesa Taruna? Bagaimana tidak? Demung Wira adalah orang kepercayaan Lembu Sora. Itu bukan merupakan barang bukti Paman Ramapati. Benar Paman Ramapati. Itu sama sekali tidak bisa dijadikan bukti. Tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh Paman Lembu Sora. Yang menjadi anak buah Paman Lembu Sora bukanlah Demung Wira, tapi masih banyak yang lain. Tapi Demung Wira adalah tangan kanannya. Lembu Sora tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berunding lebih dulu dengan Demung Wira. Karena itu tidak mungkin Lembu Sora tidak tahu menahu soal pembunuhan Mahesa Taruna. Pastilah dia yang merencanakannya. Atau paling tidak Lembu Sora merestui Demung Wira pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Mahesa Taruna. Tidak bisa Paman Ramapati.
Saya tahu watak Paman Lembu Sora. Bahkan beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa beliau sudah pasrah. Beliau tidak ingin menggugat apa-apa lagi. Beliau tidak akan menuntut siapapun juga. Beliau sudah pasrah, benar-benar pasrah. Beliau rela menjadi korban demi kesatuan dan persatuan Majapahit. Apakah ini bukan sekedar lelucon? Omong kosong apa itu Lembu Sora? Berkorban. Kita semuanya berkorban demi kemajuan Majapahit. Tak ada di antara kita yang tidak berani atau tidak bersedia berkorban demi pemerintahan Majapahit, demi keluhuran nama Gusti Prabu. Soal seperti itu jangan digembar-gemborkan, Kamandanu. Akibatnya justru akan memalukan. Sudahlah, Paman Ramapati. Oh iya, bagaimana Paman Ambi? Apakah Paman Ambi tidak ingin mengemukakan pendapat? Silahkan, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Dalam hal ini, hamba masih perlu berpikir barang beberapa hari lagi. Soalnya perkara ini nampaknya tidak sederhana. Perkara ini kelihatannya cukup rumit, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba merenungkannya. Hamba belum bisa mengemukakan pendapat sekarang, Gusti Prabu. Baiklah, Paman Ambi. Memang sebaiknya kita jangan gegabah mengemukakan pendapat. Karena itu, aku bermaksud menunda perkara ini. Kita harus berhati-hati, sebab jika kita salah memutuskan suatu perkara, hal itu justru bisa mendatangkan guncangan di atas tubuh pemerintahan Majapahit. Baru saja Sang Prabu Kertaraja Jayawardana menutup kata-katanya. Saat itulah dua orang prajurit datang tergopoh-gopoh, membawa seseorang berusia setengah tua. Dialah Jangil, dialah Abdi Kebo Anabrang. Ada apa, prajurit? Siapa yang kau bawa-bawa ini? Ampun, Gusti Prabu. Dia bernama Jangil. Dia adalah abdi setia Nyai Kebo Anabrang. Dia mengatakan ingin menghadap Gusti Prabu. Hamba sudah berusaha melarang, tapi dia mengatakan bahwa dia harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting ke hadapan Gusti Prabu. Baiklah, kau boleh pergi, prajurit. Baik, Gusti Prabu. Dua orang prajurit itu kemudian mundur perlahan-lahan, lalu bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung untuk kembali ke tempat tugasnya. Suasana sunyi senyap sesaat lamanya. Jangil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sang Prabu melambaikan tangannya, dan Jangil menengadahkan wajahnya. Siapa namamu? Nama hamba Jangil, Gusti Prabu. Apakah keperluanmu datang kemari? Ampun, Gusti Prabu. Hamba diutus oleh Nyai Kebo Anabrang. Hamba diutus untuk menyampaikan sebuah surat. Oh, rupanya kau abdinya Nyai Kebo Anabrang. Iya, Gusti Prabu. Baiklah, mana suratnya? Jangil menyembah 3 kali, kemudian tangannya mengulurkan selembar daun lontar. Sang Prabu Kertaraja Jayawardana mengerutkan dahinya. Kemudian beliau menyerahkan surat itu kepada Patih Nambi yang duduk di sebelah kirinya. Paman Nambi, coba tolong bacakan isi surat ini, Paman. Baik, Gusti Prabu. Baca yang keras, supaya semuanya bisa ikut mendengarkan dengan baik. Baik, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu Kertaraja Jayawardana adalah junjungan hamba. Gusti Prabu adalah junjungan seluruh kaula Majapahit. Di tangan Gusti Prabu seluruh kaula Majapahit meletakkan harapan-harapannya dan memohon perlindungan paduka. Hamba adalah Nyai Kebo Anabrang. Hamba adalah istri dari almarhum suami hamba, Kebo Anabrang. Beberapa tahun yang lalu, hamba pernah mengalami penderitaan batin yang tiada tara. Ialah pada saat hamba mendengar berita bahwa suami hamba tewas di medan peperangan. Beberapa saat lamanya, hamba tercekam oleh peristiwa itu. Hamba sangat sedih. Hamba sangat menderita dan tersiksa. Tapi setelah mengingat bahwa kematian suami hamba adalah demi meluhurkan nama Gusti Prabu
demi menegakkan kebenaran serta keadilan, demi kemajuan dan kejayaan Majapahit. Akhirnya hamba seperti mendapat hiburan. Perlahan-lahan penderitaan hamba mulai lenyap, dan timbullah kebanggaan dalam diri hamba. Hamba bangga, dan hamba merasa bahagia karena telah diberi seorang suami yang dapat mengabdi secara mutlak kepada negerinya. Sampai suatu ketika hamba kembali menderita. Ialah pada saat tersiar berita mengenai perkara kematian suami hamba. Berita itu mengatakan bahwa suami hamba meninggal akibat terbunuh oleh lembu sora. Untuk beberapa saat lamanya hati hamba kembali terguncang. Tapi akhirnya hamba dapat menahan diri. Hamba dapat meredakan kesedihan itu. Tapi ampun Gusti Prabu, rupanya cobaan dalam hidup terlalu berat bagi hamba wanita yang lemah ini. Dan pukulan itu datang kembali. Dan pukulan itu terasa lebih tajam, lebih keras dan lebih kejam. Tiba-tiba hamba mendengar berita bahwa Mahisa Taruna terbunuh menyusul orang tuanya. Mahisa Taruna terbunuh oleh Demung Wira. Berita itu benar-benar telah merobek seluruh harapan hidup hamba yang tinggal secuil ini, Gusti Prabu. Berita itu benar-benar telah meniup padam seluruh semangat hidup hamba. Sekarang hamba telah memilih jalan hidup hamba. Hamba telah memutuskan, lebih baik hamba tidak lagi melihat sinar matahari. Lebih baik hamba tidak lagi dapat menikmati udara segar pegunungan. Lebih baik hamba mati, Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu selaku pucuk pimpinan negeri Majapahit hendaknya dapat berlaku adil dan bijaksana. Hamba tidak bermaksud menuntut, tapi hamba hanya ingin Gusti Prabu berbuat bijaksana. Bukan hanya untuk hamba, untuk keluarga hamba, tapi juga untuk seluruh kaula Majapahit. Hamba akan selalu berdoa di liang kubur hamba. Mudah-mudahan tak akan terjadi lagi perkara seperti yang dialami almarhum suami hamba. Mudah-mudahan tak akan ada lagi Mahisa Taruna yang lain. Cukuplah Mahisa Taruna putra hamba yang menjadi korban. Demikianlah Gusti Prabu. Hamba percaya Gusti Prabu akan dapat menyelesaikan perkara ini dengan seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya, sebijaksana mungkin, Gusti Prabu. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah isi surat yang ditulis oleh Nyai Kebo Anabrang. Apakah sudah kau baca seluruhnya, Paman Ambi? Tidak ada satu kata pun yang tercecer. Hamba sudah membaca seluruhnya, Gusti Prabu. Baiklah. Terima kasih, Paman Ambi. Jangil. Iya, Gusti Prabu. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Nyai Kebo Anabrang? Ampun, Gusti Prabu. Rupanya Gusti Putri benar-benar telah nekat. Pada saat hamba dan teman hamba yang bernama Towok mengetuk pintu, Gusti Putri tidak membukanya. Berkali-kali kami mengetuk, tapi Gusti Putri sama sekali tidak menyahut. Dan pada saat kami mendobrak pintu ruang biliknya, kami melihat Gusti Putri sudah terlentang tak bernyawa, Gusti. Ya, sebuah keris kecil menancap di bagian uli hati beliau. Ampun, Gusti Prabu. Ya, demikianlah kesaksian hamba. Oh, sungguh kasihan nasib Gusti Putri. Beliau selama ini selalu berusaha untuk tabah. Beliau selalu berusaha untuk tetap teguh dan beriman. Tapi nampaknya beliau tidak tahan lagi, Gusti. Sudahlah, Jangil. Sudahlah. Tidak
perlu kau tangisi lagi. Semuanya sudah terjadi. Dan terhadap apa yang sudah terjadi, kita bisa berbuat apa? Sudahlah. Sekarang aku ingin minta pendapat kalian semuanya. Kita harus mendengarkan, harus memperhatikan apa yang ditulis oleh Nyai Kebo Anabrang di dalam suratnya. Bagaimana Paman Ambi? Apa pendapatmu? Ampun Gusti Prabu. Memang sungguh kasihan nasib Nyai Kebo Anabrang. Tapi ya, kita mau bagaimana lagi? Nyai Kebo Anabrang sudah memilih jalannya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menyumbangkan pikiran hamba. Perkenankanlah hamba menanggapi isi surat yang ditulis Nyai Kebo Anabrang. Silakan Paman Ramapati. Menurut pendapat hamba, surat yang ditulis Nyai Kebo Anabrang mempunyai maksud-maksud tertentu. Memang sepintas lalu isi surat itu sama sekali tidak menuntut apa-apa. Sepintas lalu surat itu nampaknya tidak bermaksud menggugat apa-apa. Tapi sebenarnya, kalau kita perhatikan benar-benar setiap baris kata-katanya, surat itu jelas menunjukkan rasa tidak terima. Menurut pendapat hamba, Nyai Kebo Anabrang sangat menyesalkan tindakan Demung Wira, bahkan sangat menyesalkan sikap pemerintah Majapahit. Menyesalkan sikap pemerintah Majapahit. Apa maksudmu Kakang Ramapati? Begini Adinambi, jelas surat itu menunjukkan sikap kecewa Nyai Kebo Anabrang atas peristiwa-peristiwa yang dialami keluarganya. Pertama kali peristiwa tentang pembunuhan suaminya. Kemudian yang kedua tentang pembunuhan anak laki-lakinya. Dalam isi suratnya itu, aku mendengar ada nada keluhan, nada cemooh, nada kurang percaya terhadap pemerintah Majapahit yang seharusnya mampu melindungi para kaulanya. Dia tidak rela suaminya terbunuh. Dia juga tidak rela anaknya terbunuh. Tapi sebagai kaula cilik, Nyai Kebo Anabrang terpaksa tidak bisa berbuat banyak. Itulah sebabnya dia mengadu ke hadapan Gusti Prabu dalam isi suratnya. Kita harus tanggap Adinambi. Kita harus memahami persoalan ini. Kalau kita benar-benar ingin menegakkan kewibawaan Majapahit. Jelasnya bagaimana Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Semua ini merupakan tantangan kita semua. Tantangan bagi kemajuan pemerintah Majapahit. Jika kita gagal melawan tantangan itu, hamba khawatir pemerintah Majapahit akan merosot, akan luntur kewibawaannya. Karena itu Gusti Prabu, Gusti Prabu harus dapat bertindak tegas. Siapapun yang bersalah harus dihukum, dan yang berjasa harus diganjar dengan imbalan yang layak. Jadi Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, karena memang Lembu Sora yang menjadi sumber datangnya bencana, maka sebaiknya Lembu Sora tetap memperoleh ganjaran hukuman. Dan hukuman apa yang paling tepat untuk Lembu Sora? Hamba kira Bapak penghulu pengadilan yang dapat memberikan keputusan tepat. Sekian Gusti Prabu. Terima kasih Paman Ramapati, Bapak penghulu keadilan. Iya Gusti Prabu. Sesuai dengan undang-undang pemerintah Majapahit yang berlaku, apa kira-kira hukuman yang paling tepat untuk Lembu Sora? Ampun Gusti Prabu, kesalahan Gusti Lembu Sora memang cukup berat. Pertama, beliau telah membunuh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Dan kesalahan itu disusul dengan peristiwa yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Ialah nyawa Maisa Taruna. Karena itu, hukuman yang setimpal tidak ada lain kecuali hukuman mati. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian?
Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.